Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bu Vivi kembali dalam pembelajaran IPA Biologi. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar dalam meraih cita-cita. Anak-anak, pada pertemuan ketiga pada KD struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, hari ini kita bahas anatomi tubuh tumbuhan. Kompetensi dasarnya atau KD-nya tetap sama dari yang kemarin, tujuannya juga begitu. Kita beralih pada materi hari ini. Anatomi tumbuhan yang disebut dengan anatomi kemarin sudah saya terangkan, ya. Anatomi ini ilmu urai, cabang biologi yang mempelajari ilmu urai. Jadi misalnya kalau akar diiris itu diamati di bawah mikroskop, jaringan penyusunnya apa saja, ya. Nah, anatomi tubuh tumbuhan, ya. Nanti yang kita bahas ada anatomi akar, ada batang, ada daun. Sekarang kita bahas dari tubuh tumbuhan yang paling bawah, yaitu akar. Ini irisan membujur akar, jadi membujur seperti ini, ya, gitu. Saat akar diiris membujur, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka jaringan penyusunnya antara lain ada, di sini ada meristem, masih ingat ya, meristem apikal, ya, apek ujung. Nah, meristem ini selalu menghasilkan sel baru untuk memperpanjang akar, gitu. Di sini meristem apikal. Nah, meristem apikal kemarin sudah kita bahas bahwa akar tumbuhan itu salah satu fungsinya adalah menembus tanah mencari air. Walaupun dia terkena benda keras, maka ujung akar yang terdapat meristem apikal ini tidak akan rusak karena ada pelindungnya, yaitu disebut tudung akar. Ini ya, tudung akar. Kemudian di sini meristemnya yang nanti akan berdiferensiasi begitu kemarin berupa bentuk jadi fungsi-fungsi tertentu itu. Ada daerah pembelahan, jadi di sini meristemnya, di sini daerah pembelahan. Jadi setelah meristem itu dari aktivitasnya membelah menghasilkan sel baru, nanti dibedakan menjadi 3 zona atau daerah. Satu daerah pembelahan sel di sini, ya. Kemudian ada pemanjangan, ya. Pemanjangan berarti sel-selnya bertambah besar, ya, bertambah panjang. Kemudian di sini ada zona pematangan. Nah, pada zona pematangan ini, masih ingat materi kemarin, itu terjadi diferensiasi, ya, sesuai dengan fungsinya. Sehingga epidermis ini ada yang mengalami modifikasi membentuk akar, membentuk rambut akar, ya. Jadi rambut akar ini merupakan penonjolan dari sel epidermis, gitu. Jadi kalau misalnya pada soal rambut akar itu berada pada zona pematangan ini, bukan pada zona pemanjangan atau zona pembelahan. Dan rambut akar itu merupakan penonjolan dari sel epidermis. Ya. Ini irisan membujur. Kita lanjut, irisan melintang. Kalau diiris melintang berarti akar, ya, diiris seperti ini, gitu, sehingga ketemu gambar bulat. Diiris melintang kemudian diamati di bawah mikroskop. Ini perhatikan perbedaan antara akar tumbuhan dikotil dengan monokotil bila diiris melintang. Anatominya akan ketemu gambar seperti ini. Jadi jaringan yang paling luar ini satu lapis sel. Nah, ini disebut epidermis, gitu ya. Kemudian lebih dalam dari epidermis ini agak tebal zonanya, ini korteks, gitu ya. Kemudian ada
endodermis ini lingkaran tapi ada di dalam. Nah ini endo itu dalam kulit. Jadi kulit dalam, kalau epidermis kulit luar. Kemudian ini di tengah-tengah ini, nah ini namanya silinder pusat, ya, silinder pusat. Nah, silinder pusat itu tersusun dari perisikel, itu bagian yang paling luar dari silinder pusat ini, ya. Kemudian ada xilem dan floem. Yang besar ini xilem begitu ya, yang agak kecil ini adalah floem, gitu. Kemudian pada monokotil, bagian silinder pusat yang paling tengah ini membentuk empulur, itu, ya. Itu kalau tumbuhan monokotil. Sedangkan tumbuhan dikotil, ini akarnya, jaringan penyusunnya sama, epidermis ini, kulit luar ini epidermis, ya. Kemudian ada korteks, ini lebih tebal lagi. Kemudian endodermisnya ini, ya, silinder pusatnya itu lebih kecil. Nah, pada silinder pusat, akar tumbuhan dikotil, penyusunnya sama, yaitu pembuluh angkut xilem dan phloem, perisikel, ya, dan pada tumbuhan dikotil, xilem dan phloem pembuluh angkutnya itu membentuk formasi seperti bintang ini. Ya, ini formasi seperti bintang, ya. Kemudian tidak terdapat empulur. Tuh. Kita lanjut. Ini tadi secara umum ya gambarannya. Nah, biar lebih jelas gambarnya, ini saya perbesar dengan cara mengiris per bagian. Ya, ini akar tumbuhan monokotil kalau diiris. Tadi jaringan penyusunnya ini epidermis, ya. Korteksnya itu ini, ya. Kemudian endodermisnya ini, ya. Kemudian yang ke tengah ini dalam ini adalah silinder pusat. Di mana silinder pusat itu tersusun dari perisikel itu yang paling luar dari silinder pusat tadi. Ini kemudian ada phloem ini dan ada xilem ini. Nah, yang tengah ini membentuk empulur. Itu kalau monokotil. Ya, gitu. Nah, di tumbuhan monokotil akarnya membentuk cincin Kaspari ini, ya, gitu. Atau pita Kaspari. Berikutnya ini untuk akar tumbuhan dikotil yang saya katakan tadi, ya, ini epidermisnya tidak kelihatan ya, karena tadi antara epidermis dengan endodermis itu rentangan atau daerahnya lebih tebal gitu, ya. Sehingga kalau diperbesar ini tidak kelihatan. Jadi kelihatannya di sini hanya korteksnya korteks ya, di sini ini korteks. Jadi epidermisnya lebih ke sini begitu. Ya, kemudian endodermisnya ini ya, itu. Kemudian silinder pusatnya di sini. Nah, ini silinder pusat. Jadi daerah dari sini ke ini silinder pusat. Nah, silinder pusat itu tersusun dari xilem dan phloem. Ya, xilemnya itu bulatannya yang besar ini, xilem gitu. Kemudian phloemnya yang kecil-kecil. Nah, xilem dan phloem pada tumbuhan dikotil itu membentuk formasi seperti bintang ini. Ya. Kemudian perisikelnya ini, ya, letaknya paling luar dari stele tadi gitu. Ya, di mana perisikel ini bersifat meristematik, jadi dia bisa membelah gitu selnya, ya, berfungsi untuk membentuk cabang akar gitu. Nah, di sini tidak ada empulur. Itu untuk akar tumbuhan dikotil gitu. Nah, keterangannya secara umum ya, akar diiris melintang itu penyusun jaringannya antara lain ada epidermis, ini satu lapis sel ya. Nah, epidermis ini bisa selnya mengalami penonjolan membentuk rambut akar gitu ya. Kemudian ada korteks tadi ya. Nah, korteks ini terdiri dari jaringan parenkim atau jaringan dasar gitu. Lanjut, ada endodermis
ya, susunannya rapat sama dengan epidermis tapi letaknya lebih ke dalam. Nah, di sini ada fungsinya, dia mengatur jalannya air dari korteks ke silinder pusat gitu. Kemudian ada silinder pusat. Nah, silinder pusat tadi tersusun dari ini sel-sel perisikel yang bersifat meristematik yang akan membentuk cabang akar. Gitu. Nah, proses pengangkutan air bagaimana? Air yang ada di akar awalnya itu akan diserap oleh rambut akar, ya. Kemudian berarti rambut akar kan epidermis. Epidermis akan terisi semua dengan air, maka air akan masuk ke korteks. Dari korteks ini semua terisi air, maka air akan masuk ke endodermis. Dari endodermis itu air masuk ke silinder pusat. Nah, di silinder pusat air akan ditangkap oleh pembuluh silem yang ada di akar, kemudian dibawa naik ke batang, ya, kemudian dibawa naik ke daun sebagai bahan fotosintesis. Jadi kemarin sudah saya terangkan bahwa pembuluh silem maupun floem itu ada di bagian akar, batang maupun daun gitu. Nah, ini kita lanjut ke anatomi batang ya. Anatomi batang, irisan melintang batang. Ada tumbuhan monokotil di sini dan ada dikotil ya. Antara tumbuhan dikotil dengan monokotil pada saat diiris itu ketemu jaringan penyusunnya hampir sama ya. Epidermis, ada korteks, ada endodermis dan silinder pusat. Tetapi di sini ada perbedaan. Ikuti perbedaannya apa? Di sini ada epidermisnya ini ya. Ini epidermis paling luar. Ya, ini. Kemudian ada korteks. Korteksnya itu lebih daerahnya lebih tipis gitu ya daripada di akar tadi. Kemudian ada endodermisnya ya. Kemudian ada pembuluh angkutnya ini. Ini pembuluh angkut silemnya di sini ya, floemnya di sini. Kemudian antara silem dan floem kalau pada tumbuhan dikotil itu terdapat kambium ini. Nah, pembuluh angkutnya itu tersusun teratur melingkar. Ini pembuluh angkut, ini pembuluh angkut, ini pembuluh angkut, ini juga sampai ke sini nih. Ini pembuluh angkut. Gitu. Ya, tersusun melingkar. Kemudian silinder pusatnya itu daerahnya lebih lebar lagi ini. Jadi baik pada batang maupun akar, silinder pusat atau stele itu tersusun dari perisikel tadi ya di sini paling luar dari stele ya, kemudian ada pembuluh angkut yang dalam ini itu silem. Yang luar adalah floem ini. Nah, ini floem yang gambarnya lebih hitam begitu ya. Kemudian antara silem dan floem terdapat kambium. Itu kalau batang dikotil. Tapi kalau pada batang monokotil, berkas pembuluh angkutnya itu tersusun tersebar. Artinya tersebar itu di bagian tepi ada, di bagian tengah ada gitu. Ya. Kemudian di sini jaringan dasarnya tidak jelas. Pembentukannya itu tidak jelas antara korteks dengan silinder pusat. Kalau pada monodikotil ini jelas. Jadi di sini ada korteks, di sini ada silinder pusat. Tapi kalau pada batang monokotil itu tidak terbagi secara jelas begitu ya. Jadi di sini terdapat jadi korteks dan silinder pusat tidak dapat dibedakan. Jadi silem floemnya tersusun tersebar ya. Tidak seperti batang tumbuhan dikotil gitu. Kemudian empulurnya kalau batang tumbuhan dikotil itu lebar sekali gitu. Nah, ini irisan melintang batang baik dikotil maupun monokotil ini lebih diperjelas lagi sehingga tidak kelihatan melingkar utuh gitu ya. Di sini ini ada epidermisnya ini ya.
kemudian ini ada korteksnya di sini, kemudian di sini ada endodermis, di sini ada floem, kemudian di sini ada xilem, antara xilem dengan floem ada cambium, begitu ya. Kemudian di sini ada serabut floem. Nah, pada tumbuhan dikotil antara xilem dan floem itu terdapat kambium. Jadi kambium itu termasuk jaringan meristematik gitu, yang selalu membelah menghasilkan sel baru. Nah, pada batang tumbuhan dikotil, hasil pembelahan kambium ini kalau ke arah dalam sini digunakan untuk menambah xilem yang disebut dengan xilem sekunder. Kalau ke arah luar, ya, berarti ke sini digunakan untuk menambah floem, disebut floem sekunder. Karena xilem dan floem terus bertambah, maka diameter batang tumbuhan dikotil itu dapat membesar. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung umur tumbuhan itu sendiri. Sehingga kalau pada kayu jati itu ada lingkaran-lingkaran tahun seperti itu. Kalau lingkaran tahunnya lebar, berarti dia musim penghujan. Kalau lingkaran tahunnya sempit, berarti dia musim kemarau. Mengapa musim kemarau lingkaran tahunnya sempit? Karena jumlah air di lingkungan itu terbatas, sehingga pertumbuhan juga terbatas. Ya, gitu. Nah, ini kalau tumbuhan monokotil. Tetap xilem itu terletak di sebelah dalam, ya, floemnya di sebelah luar. Antara xilem dan floem itu tidak terdapat kambium, gitu ya. Sini ada empulurnya. Keterangannya di sini, ya, pada batang baik tumbuhan dikotil maupun monokotil, ikut jaringan penyusunnya ada epidermis, ya, korteks, endodermis, silinder pusat. Tetapi kalau pada monokotil, jaringan dasarnya antara korteks dan silinder pusat ini tidak jelas. Begitu pula endodermisnya, tidak seperti pada tumbuhan dikotil. Kita lanjut, organ yang ketiga, yaitu daun. Bila daun diiris melintang, ya, kemudian diamati di bawah mikroskop, jaringan penyusunnya antara lain, perhatikan ini. Epidermis, ini waktu kelas 7 ini sudah pernah saya bahas juga, ya. Epidermisnya itu ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Mengapa? Karena daun itu punya dua sisi, sisi atas dan sisi bawah, sehingga epidermisnya ada dua. Ya. Kemudian di bawah epidermis atas itu ada jaringan yang bentuk selnya memanjang ini. Nah, ini. Nah, ini disebut jaringan pagar atau disebut jaringan tiang. Bahasa biologinya disebut jaringan palisade. Nah, ini berwarna hijau karena dia banyak mengandung klorofil di sini. Gitu. Di bawah jaringan pagar itu ada jaringan yang selnya tersusun lebih renggang, ya. Itu selnya memipih, ya, gitu. Ini disebut jaringan bunga karang atau spon. Mengapa dikatakan spon? Karena ada rongganya, ini rongga, gitu, ya. Nah, pada jaringan bunga karang itu juga mengandung klorofil, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Sehingga fotosintesis pada daun itu bisa terjadi pada jaringan pagar dan jaringan bunga karang, tetapi lebih banyak di jaringan pagar. Karena jumlah klorofil di jaringan pagar itu lebih banyak. Gitu. Antara jaringan epidermis atas ini dengan jaringan epidermis bawah, di zonanya ini disebut mesofil atau daging daun. Gitu ya. Nah, pada daun, ya, di jaringan bunga karang, rongganya ini, kan ini ada rongga. Nah, ini berisi pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Itu jaringan pengangkutnya. Xilem itu lebih keluar ini, xilemnya. Yang floem ini. Jadi xilem itu sel-selnya lebih besar daripada floem. Kalau pada batang,
dan akar, silemnya itu terletak lebih dalam, tapi kalau pada daun silemnya terletak pada bagian luar gitu. Ya, masih ingat fungsinya silem dan floem, tidak boleh lupa. Ya, gitu. Silem berarti mengangkut air, ya kalau floem mengangkut hasil fotosintesis gitu. Berikutnya, pada jaringan epidermis, bisa epidermis atas maupun bawah, sel-selnya termodifikasi membentuk stomata. Masih ingat kemarin bahwa sel epidermis bisa berubah bentuk atau termodifikasi. Kalau di daun membentuk stomata ini, stomata mulut daun ini. Ada sel pengirim dan penjaganya. Di sini ada celah yang digunakan sebagai jalur masuknya oksigen maupun CO2 ini bisa, ya. Uap air ini penguapan bisa terjadi lewat stomata juga. Gitu. Selain stomata, epidermis pada daun itu bisa termodifikasi menjadi trikoma atau rambut, ya rambut-rambut daun. Ini kalau daun tumbuhan dikotil. Sekali lagi, fotosintesis pada daun itu bisa terjadi pada jaringan pagar dan jaringan bunga karang, tetapi lebih banyak di jaringan pagar ini. Lanjut, ini irisan melintang daun monokotil. Ya, intinya sama, ada epidermis atas, ya ada epidermis bawah. Terus ada jaringan pagar, ada jaringan bunga karang. Pada jaringan bunga karang ini terdapat pembuluh angkut, silem dan floem. Ingat silem itu selnya yang lebih besar, kalau pada daun letaknya lebih luar. Ya, kalau floem ini selnya lebih kecil, kalau pada daun letaknya lebih dalam gitu. Kemudian yang kamu perlu perhatikan pada epidermis, jadi jaringan epidermis daun monokotil, ya, ini ada selnya yang termodifikasi membentuk sel kipas ini. Jadi bentuknya seperti kipas. Nah, ini stomata, ya. Sel kipas. Jadi sel kipas itu bentuknya seperti kipas begini, gitu ya. Dia berisi air. Pada saat lingkungan panas dan anginnya kencang sekali, air yang ada pada sel kipas itu mengalami penguapan begitu. Ya, sehingga pada sel kipas kadar airnya turun gitu. Nah, turunnya kadar air pada sel kipas menyebabkan daun itu menggulung. Nah, itu fungsi dari sel kipas adalah menggulungkan daun pada saat musim panasnya tinggi dan anginnya kencang. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan air. Bila kondisi lingkungan membaik kembali, maka sel kipas ini akan menyerap air lagi gitu. Dari mana ya? Dari silemnya di sini gitu. Sehingga sel kipas terisi air lagi, maka daun yang tadinya menggulung itu akan membuka kembali gitu. Kemudian tetap ada stomata. Jadi stomata itu selalu ada di jaringan epidermis. Bisa di epidermis atas, bisa juga di epidermis bawah. Ya. Bila tumbuhan yang habitatnya di air, stomata banyak terdapat di epidermis atas. Tujuannya apa? Agar penguapan terjadi besar-besaran karena lingkungannya banyak air gitu. Akan tetapi bila tumbuhan yang habitatnya di darat, maka stomata banyak terdapat di epidermis bawah. Tujuannya agar penguapan tidak terjadi terlalu besar. Itu daun. Jadi keterangannya, bagian daun bila diiris, jaringan penyusunnya antara lain ada epidermis atas, di bawahnya itu ada jaringan pagar, ya, ada jaringan bunga karang lebih bawahnya lagi. Jadi jaringan pagar itu selnya rapat, memanjang, ya. Dia punya klorofil yang jumlahnya lebih banyak gitu. Kemudian jaringan bunga karang itu selnya pipe, ya, membulat begitu. Dia punya klorofil tapi lebih sedikit. Kemudian ada epidermis bawah, ya. Kemudian ada jaringan pengangkut yang tersusun dari silem dan floem gitu. Itu anak-anak, pertemuan hari ini tidak Bu Bibi beri tugas, ya.
Tapi pahami, baca kembali, ya, berulang-ulang. Bila ada keterangan yang kurang jelas, maka silakan ditanya. Boleh di grup IPA kelas 8, boleh di Japri ya sama Bu Bibi gitu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.